Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para ontolokohot lovers. Ya, kelas 11 IPS 1 dan kelas 11 IPS 2. Saya ucapkan terima kasih atas tugas-tugas yang sudah dikumpulkan tepat waktu pada tugas minggu lalu. Nah, minggu ini kita lupakan dulu daerah ontolokohot. Minggu depan kita kembali ke ontolokohot. Nah, untuk minggu ini kita membahas materi tentang lingkungan hidup. Salah satunya itu tentang isu nasional, bahkan isu dunia ya. Ini tentang pemanasan global. Yuk langsung aja kita bahas tentang global warming atau pemanasan global. Baik, apa sih pemanasan global? Pemanasan global itu sama global warming sama ya, cuma beda bahasa aja. Yang satu bahasa Inggris, satu lagi bahasa Indonesia. Pada dasarnya fenomena itu merupakan proses naiknya suhu rata-rata di muka bumi yang diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca. Bukan panas dipantulkan sama rumah kaca yang buat tanaman, bukan. Tapi rumah kaca, kenapa disebut efek rumah kaca? Karena proses pemanasan globalnya seperti yang terjadi pada rumah kaca tanaman. Ya, di mana kan rumah kaca tanaman itu berfungsi untuk menahan panas sehingga tanaman mendapatkan suhu yang hangat sehingga dia bisa tumbuh subur. Nah, bumi seperti itu, terjadi efek rumah kaca. Panas yang masuk ke dalam bumi itu nggak bisa lagi keluar. Bahkan bolak-balik terjadi pantul memantul dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, sehingga suhu rata-rata di muka bumi ini menjadi bertambah panas. Nah, dengan bertambah panasnya suhu, otomatis di sebagian tempat curah hujan jadi meningkat. Kenapa curah hujan meningkat? Ya karena penguapan tinggi gitu ya. Tapi ingat, bumi itu adalah satu sistem yang stabil. Sehingga kalau di satu tempat temperaturnya makin panas, maka di tempat lain maka makin dingin. Jika di satu tempat curah hujannya tinggi, maka di tempat lain justru akan mengalami kekeringan. Nah, ini bahayanya fenomena pemanasan global atau global warming, karena fenomena yang terjadi tidak ideal atau tidak seperti kondisi normal, seperti itu. Lanjut. Nah, ini penyebab pemanasan global. Beberapa penyebab pemanasan global, yang pertama adalah polusi karbon dioksida. Ya jelas lah, yang namanya karbon dioksida itu berasal dari pembakaran, karena kan nama lainnya zat asam arang, sisa dari pembakaran gitu ya. Nah, apa yang mengeluarkan karbon dioksida ini? Ya banyak, dari industri-industri, dari pembangkit listrik, bahkan bahan bakar fosil yang dikeluarkan oleh kendaraan-kendaraan yang kita pakai itu juga menyebabkan polusi sehingga meningkatnya kadar karbon dioksida di muka bumi. Sebenarnya gini, pemanasan global ini sudah terjadi berkali-kali di muka bumi ya. Contohnya kita pernah belajar bahwa di materi kelas 10 bumi itu pernah mengalami yang namanya zaman es. Kok bisa es di zaman itu mencair? Ya karena waktu itu terjadi pemanasan global. Cuma bedanya pemanasan global pada saat itu terjadi secara alami, yaitu banyaknya letusan gunung supervulkano, gunung-gunung raksasa yang saat itu ada meletus berbarengan, sehingga kadar karbon dioksida yang ada di bumi meningkat, sehingga bagian bumi yang tadinya tertutup es lama-kelamaan mencair. Nah, sekarang proses itu dipercepat dengan ulah manusia, dengan gaya hidup manusia. Ya salah satunya dengan temuan-temuan ini. Jadi memang yang namanya kemajuan teknologi itu luar biasa. Punya mata pisau yang berbeda-beda. Di satu sisi bagus untuk kemajuan zaman, tapi di sisi lain jika tidak kita perhatikan dengan seksama, justru akan menjadi pisau yang berbalik ke penggunanya sendiri. Ya, contohnya alam menjadi rusak seperti itu. Lalu penggunaan bahan kimia juga salah satu yang menyebabkan penyebab pemanasan global gitu ya. Contohnya penggunaan pupuk tanaman yang menggunakan atau berbahan dasar nitrogen oksida, itu kapasitasnya nitrogen oksida mampu menyerap panas 300 kali daripada karbon dioksida. Bayangkan, kalau penggunaan nitrogen oksida lebih banyak, maka akan banyak zat yang bisa menyerap panas di muka bumi ini. Ya gimana nggak tambah panas bumi ini gitu ya.
Ya lagi-lagi ini seperti pedang bermata dua. Satu sisi kita butuh pupuk untuk tanaman agar lebih subur, tapi di sisi lain dampak negatifnya juga ada. Lalu penyebab lainnya adalah penebangan dan pembakaran hutan. Di Indonesia, khususnya di Kalimantan, suku-suku adat dulu-dulu ya memang merambah hutan untuk bertanam mereka dengan membakar hutan gitu ya. Tapi sekarang tidak melulu bicara suku-suku adat. Sekarang justru para perambah-perambah hutan yang logikanya adalah pabrik-pabrik kelapa sawit itu justru merusak hutan lebih besar daripada suku-suku adat itu sendiri, karena mereka justru merubah hutan yang tadinya memang tempat organisme banyak hidup di situ, justru dihilangkan sama sekali hutannya dengan apa? Dengan mengganti menjadi kebun kelapa sawit, ya. Ya dengan dibakar, dengan di illegal logging, lalu diganti dengan kelapa sawit. Kelapa sawit itu tanaman yang bisa tumbuh sampai 20 tahun, 30 tahun. Tapi 30 tahun kemudian tanaman itu udah nggak bisa menghasilkan, otomatis jadi kalau bahasanya jadi sampah. Belum lagi yang namanya kelapa sawit tiap hari itu membutuhkan banyak sida-sida ya. Kalau kita kenal herbisida untuk menghilangkan rumput-rumput, insektisida, lalu ada rodensida. Jadi hama-hama itu disemprotkan dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang sangat beracun. Selain menyebabkan pemanasan global, tapi juga merusak tanah. Dari atas kena, dari bawah kena. Selanjutnya adalah efek rumah kaca. Nah tadi ya, ini bersambungan sama penebangan hutan, sama peningkatan karbon dioksida, plus penggunaan pupuk dari pertanian. Nah, tanaman-tanaman zat-zat tadi, mohon maaf, zat-zat tadi itu ada yang sifatnya merusak ozon. Sehingga sinar-sinar radiasi matahari, salah satunya sinar UV, ada UVA, UVB, UVC ya. Kalau di iklan kita tahu ya ada UVA, UVC, yang satu ya, merusak dalam arti membakar, satu lagi memanggang. Itu memang efek dari sinar ultraviolet atau UV. Nah, begini efek rumah kaca. Jadi gedung-gedung bertingkat ya, konsepnya itu kan banyak kaca-kaca ya. Nah, dia tidak bisa menyerap sinar matahari sehingga otomatis pantulan-pantulan dari atmosfer itu memantul dari satu gedung ke gedung lain. Tapi ini tidak memiliki dampak yang sangat besar. Justru besarnya tadi dari polusi, dari kendaraan bermotor. Nah, saat panas masuk dari luar angkasa melalui radiasi matahari ke dalam bumi, lalu diserap bumi, ya, itu sinar tadi, panas tadi diserap oleh karbon dioksida, oleh zat-zat nitrogen tadi, lalu dipantulkan lagi ke atas dan dipantulkan lagi ke bawah. Jadi ibarat kata kita kedapatan panas, panasnya nggak bisa keluar, sehingga muntal-mantul dari atas ke bawah. Seperti kita pakai jaket lah, seperti kita pakai jaket. Apa sih kita fungsi pakai jaket? Kan fungsi pakai jaket bukan untuk menghangatkan, kan bukan jaketnya hangat terus badan kita jadi hangat. Tapi fungsi jaket adalah agar kalor tubuh kita, agar panas yang ada di dalam tubuh kita tidak bisa keluar, sehingga kita masih punya panas yang cukup di dalam tubuh kita untuk menghangatkan diri. Seperti itu ya. Jadi panas itu dari tubuh kita, bukan dari jaketnya. Nah itu gambaran atau ilustrasi dari efek rumah kaca. Nah sekarang bagaimana proses terjadinya pemanasan global? Ya tadi yang sudah disebutkan, diawali dari cahaya matahari. Nah ini bisa dilihat di gambarnya ya, menyinari permukaan bumi, lalu panas dari cahaya matahari tersebut akan diserap oleh bumi pada pukul 2 siang, dari jam 12 sampai jam 2 siang itu adalah proses pemantulan panas. Ya makanya jam-jam itu bumi lagi panas-panasnya, karena selain mendapatkan radiasi dari atas, bumi juga memantulkan panas dari bawah. Nah, akan tetapi di atmosfer tersebut banyak gas penyebab efek rumah kaca tadi ya, ada gas sulfur dioksida, ya ada karbon dioksida gitu kan, nitrogen oksida gitu ya, metana yang menyebabkan panas matahari itu tidak dapat dikembalikan dari permukaan bumi sehingga terperangkap di dalam lapisan atmosfer bumi. Nah, akhirnya ini karena terjadi terus-menerus setiap hari, suhu muka bumi menjadi bertambah. Dampaknya apa? Ya dampaknya jelas. Satu, temperatur bumi menjadi semakin tinggi.
Dengan semakin tinggi, tadi saya bilang, maka di suatu tempat akan menjadi tinggi penguapan. Otomatis akan banyak turun hujan, maka akan banyak banjir di mana-mana. Tapi ingat tadi saya bilang bahwa bumi ini adalah suatu struktur yang memang seimbang, sehingga di mana satu tempat mengalami banjir berlebihan, maka akan ada daerah yang mengalami kekeringan juga secara berlebihan. Nah, ini efek yang sangat buruk sekali. Selain itu, es di kutub utara mencair, ya. Es yang tadinya bentuknya padat mencair, otomatis ada penambahan volume zat cair di muka bumi, sehingga kenaikan muka air laut menjadi bertambah, otomatis bisa menyebabkan kebanjiran di mana-mana. Selain itu, jelas kalau suhu panas gagal panen, ya. Kalau gagal panen ujung-ujungnya apa? Bisa menyebabkan kelaparan, bencana kelaparan. Lalu punahnya spesies yang makin meluas. Di sini dikatakan ya dari majalah Nature, peningkatan suhu itu menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Ini luar biasa banget. Ya, kita kenal dulu ada dinosaurus sudah punah. Katanya bukan karena pemanasan global, tapi karena tumbukan meteor. Tapi kita kenal burung dodo, lalu harimau Sumatera, lalu ada harimau Jawa, ada marsupilami yang sekarang sama sekali tidak bisa ditemukan lagi. Jadi memang sudah banyak spesies yang punah di muka bumi ini. Nah, kamu bisa sebutkan lagi beberapa spesies yang dulu ada, sekarang nggak ada. Selain itu juga menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Sebenarnya menipisnya lapisan ozon ini disebabkan karena tadi ya, zat-zat seperti metana, zat-zat seperti klorofluorokarbon ya, COC, ini yang menyebabkan CFC, itu yang menyebabkan ozon-ozon yang sudah terbentuk O3 terurai, sehingga fungsinya untuk menyerap sinar UV menjadi gagal. Sehingga sinar UV yang harusnya diserap sebanyak 90% dari radiasi matahari, sehingga 10% aja yang bisa diterima bumi jadi sehat, tapi ini jadi 100% diterima oleh bumi. Ya, sehingga makhluk-makhluk hidup yang tidak bisa menerima UV dengan sangat banyak, ya akhirnya banyak yang sakit. Otomatis biasanya sakit kulit. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya jelas, kurangin deh penggunaan kendaraan bermotor. Kalau mau ke Alfa, kalau mau ke Indomaret, mau beli ayam Sabana gitu ya, itu ayam KFC KW10, ya nggak usah pakai motor lah, jalan kaki ya. Berangkat ke sekolah, kalau rumahnya cuma di Jalan Batu, nggak usah pakai motor, lagi pakai mobil. Ya jalan kaki aja. Terus juga kita melestarikan alam. Ya kalau bisa satu rumah satu pohon. Kalau nggak bisa nanam di tanah karena nggak punya areal, jadi pot. Nah, biar apa? Biar banyak yang menghasilkan oksigen. Lalu mengontrol pemakaian listrik. Di kelas juga nih sering nih kalau lagi istirahat, lagi nggak belajar, ya matiin aja lampu-lampu di kelas gitu ya. Kalau AC gitu juga nggak ada orang di dalam, ya jangan pakai AC, sehingga kita mengurangi terjadinya proses pemanasan global. Begitu juga dengan mengendalikan limbah yang dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Seperti contoh, kita punya kulkas, kita punya AC bekas, lalu kita buang sembarangan ke tukang loak ya. Lalu tukang loak karena pengetahuannya minim, bongkar makin bongkar aja, padahal itu mengandung freon, mengandung CFC gitu ya, yang mana gas-gas ini bisa tadi mengurai ozon, bisa merusak ozon, sehingga lapisan ozon makin tipis, seperti itu. Baik, Ananda semua, silahkan menonton video dari UNEP. UNEP itu kepanjangan dari United Nations Environment Program, artinya satu bidang dari PBB yang khusus menangani program-program tentang lingkungan. Silakan, berjudul Ozzy Ozone. Ada suatu masa ketika hangatnya sinar matahari pagi mengisi tubuh yang tua ini dengan keceriaan. Tetapi sekarang, setiap fajar menyingsing membuatku prihatin.
Matahari merupakan kawah gas panas yang berpijar. Selama lebih dari 4,5 miliar tahun, panas matahari membuat kita tetap hidup. Tapi seiring dengan kehangatan itu, ada bahaya yang tersembunyi. Ultraviolet atau UV yang membahayakan kehidupan di planet kita. Untungnya, kita dilindungi oleh pasukan pelindung kecil yang pemberani di ujung angkasa. Molekul ozon yang membentuk lapisan ozon planet kita. Walaupun ukuran mereka sangat kecil, pelindung ozon kita sangat kuat dan pintar. Mereka membiarkan sinar matahari yang berguna masuk dan mencegah masuknya sinar ultraviolet yang mematikan. Dan hal ini dapat berjalan untuk selamanya jika tak ada CFC yang merusaknya. Chlorofluorokarbon atau CFC adalah bahan kimia yang mendinginkan AC dan kulkas kita. CFC aman selama masih di dalam mesin peralatan tersebut. Namun jika bahan kimia itu keluar, maka dimulailah perjalanan 25 tahun menuju lapisan atmosfer atas. Manakala bahan kimia tersebut menyerang lapisan ozon tanpa ampun. Dan ketika molekul-molekul ozon harus berjuang melawan ultraviolet dan CFC, hanya tinggal menunggu bagi lapisan ozon untuk melemah dan rusak. Siapa kau? Alberta Albatros, kawan kecilku. Dan siapa kau? Ozzy Ozon, senang bertemu denganmu. Tapi, tolong katakan, apa yang sedang terjadi di atas bumi? Mari kuperlihatkan. Bahan kimia yang menyerangmu adalah CFC. Zat tersebut digunakan pada mesin-mesin di bumi selama lebih dari 50 tahun dan cukup aman selama zat tersebut tidak keluar ke udara. Ketika negara-negara maju menyadari bahan kimia ini berbahaya, mereka menggantinya dengan produk yang ramah ozon. Tapi beberapa negara, seperti yang satu ini, masih menggunakan cara lama yang tidak baik. Pestisida seperti metil bromida juga sama berbahayanya. Dan industri bukanlah satu-satunya yang patut disalahkan. Jangan! Oh, ini mengerikan. Kita harus menghentikannya, Alberta. Mari kita coba. Pak, aku di sini. Maaf mengganggu. Tapi apa kau sadar telah melepaskan bahan kimia yang berbahaya saat menghancurkan kulkas tua itu? Molekul-molekul yang kau lepaskan akan naik ke angkasa dan menimbulkan masalah bagi kita semua. Jadi, maukah kau tak melakukannya lagi? Serdadu Yubi, awas! Tolong jangan takut. Kami hanya ingin melindungimu.
beberapa alat pemadam kebakaran menggunakan mobil halon yang juga dapat menyerang ozon. Kulitnya rusak terbakar karena bahan kimia yang baru saja ia lepaskan merusak lapisan ozon pelindung yang telah kami buat di angkasa. Dan bukan hanya kulit terbakar yang ingin kami cegah. Sinar UV juga membuat kulitmu keriput dan tampak lebih tua. Sinarnya menyebabkan katarak yang dapat mengakibatkan kebutaan dan melemahkan pertahanan tubuh alamiah terhadap penyakit. Bahkan lebih buruk, saat tubuhmu sedang berkembang, terutama anak-anak kecil sepertimu yang dalam bahaya. Sebab kerusakan yang diakibatkan UV dapat menyebabkan kanker. Jangan takut, ini masalah serius, tapi ada cara untuk melindungi dirimu sendiri. Lindungi kulitmu dengan menutup lengan dan kakimu. Pakailah topi untuk melindungi wajahmu, kacamata hitam untuk melindungi matamu, dan tabir surya untuk bagian lainnya. Tetaplah di rumah saat matahari sedang terik. Dan usahakan untuk selalu berada di tempat teduh. Dan mintalah orang tuamu untuk memastikan bahwa kulkas dan AC yang rusak dihancurkan oleh orang yang ahli, khususnya teknisi terlatih yang takkan membiarkan CFC terlepas ke udara. Ini penting, bukan hanya untukmu, tapi juga anak-anakmu. Sebab meskipun tak ada lagi bahan kimia yang berbahaya dibuang ke atmosfer, setidaknya akan membutuhkan 50 tahun untuk memperbaiki seluruh lapisan ozon. Maukah membantu kami? Dan sekarang Alberta, setelah semua yang kulihat dari sini, aku akan kembali bekerja. Pastikan untuk memberitahu orang tuamu, guru, dan teman-temanmu tentang hal-hal yang telah kau pelajari. Dan jangan lupa, anak-anak di seluruh dunia dapat membuat perubahan. Sebab apapun yang kau lakukan untuk melindungi lingkungan dapat menjadi bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya, Alberta. Terima kasih, Ozzy. Dan jangan lupa, anak-anak di seluruh dunia dapat membuat perubahan. Sebab apapun yang kau lakukan untuk melindungi lingkungan dapat menjadi bermanfaat. Oke, baik Anda semua, setelah melihat video tadi dan mendengarkan materi yang sudah saya berikan hari ini, tugasnya adalah silakan Anda semua membuat mind mapping mengenai materi pemanasan global. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga Anda semua sehat-sehat selalu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.